Baca Matius 19 ayat 29. Abang yang buka, abang yang berani, abang yang baca. Loh, dikasih ayatnya kita pula. Ini susahnya diskusi sama Oten, kayak kita ngelawan 1000 orang. Kita yang kasih data, kita yang baca. Dia buka data, kita pula yang disuruh baca. Nih, gue itu. Tapi kalau di LAI dihilangin, tapi kitab masih ada itu di tahun 2002. Oh ya, 2000 ke bawah itu masih ada kata istri, tapi sekarang di KJV ada 2000 ke atas. Ya? Di KJV ada ya? Iya, KJV wife ya, benar-benar. Nah, sini bacain aja versi Indonesianya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya, saudaranya, orang tuanya, suaminya, di sini diganti pasangan ya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, atau ladangnya, karena mereka mengikuti aku, dia akan mendapat 100 kali lipat. Nah, dapat 100 kali lipat, Bang. Tuh, Bang Jimmy. Dari mana Abang bisa tas? Itu tuh, Jenan, kasih liatin aja, digedein aja Bang, Kian Santan. Itu dalil loh. Nanti saya bilang Abang gagal paham, Abang bilang saya tidak baik. Bang Kian Santan coba digedein Bang Kian Santan, digedein si Jemen. Oke. Nah, tunjukin wife-nya Bang, di kata wife aja, di kata wife. KJV ya. Ya, saya mengerti bahasa Inggris Bang. Iya. Oh iya. Kok ditunjukkan kata wife saja. Oke. Jangan baca aja. Coba baca. Jangan tipu. Saya mengerti bahasa Inggris loh. Iya, coba baca. Kan nipu kita, ditunjukin aja kok malah mau nipu. Tuh baca tuh. Nggak baca. Nggak perlu. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Iya. Terus tunjukin kata wife. Tunjukin kata wife. Enggak, sebelum ke wife Anda jelaskan dari awal itu dulu. Sebelum kata wife dijelaskan. Or mother, or wife, istri. Itu bukan suruhan untuk menikah dengan istri. Salah. Diberi, bukan disuruh, diganti. Bukan diganti. Itu bukan tujuannya seperti itu, Bang. Loh, katanya diganti 100 kali lipat. Salah paham. Kok salah paham? Berarti Biblemu salah paham ya? Yesus salah paham misalnya. Abang yang logikanya salah paham. Bukan Bible suruh begitu. Coba pahamkan kami ayat itu. Coba pahamkan. Enggak, bukan seperti itu. Iya, coba pahamkan kami. Apa makna ayat itu? Apa maknanya? Nanti saya tunjukkan judulnya ya. Bukan diganti dengan istri serat. Coba. Iya, coba pahamkan kami. Seumur-umurku nggak pernah saya dengar dijelaskan begitu Alkitab itu. Iya, karena kan Biblemu itu baca Filipi 18 Filipi 1 pasal 18 coba. Gini Abang lari lagi. Tidak, karena kan kau bilang nggak pernah dijelasin. Ambil dari satu, ayo kita mau bahas yang benar aja lah. Itu buktinya bahwa kami itu memahami kitab di dalam Filipi 1 di dalam Filipi di dalam Filipi 1 ayat 18 dikatakan baik dengan maksud buruk ataupun baik sehat memahami, tapi gagal pemahamannya gitu loh. Lu kan bahasa Indonesia Bang, nggak sesuai dengan ajaran orang Kristen, orang Katolik. Julio Nih, upah mengikut Yesus. Diam dulu. Upah mengikut Yesus. Lalu apa upahnya? Ayat 29-nya di sini. Saya klik nih ya. Apa aja sih upah mengikut Yesus itu? Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Apa itu bahasa Inggris tadi? Ah, ini dia. Nah, kau bilang tadi paham bahasa Inggris nih. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, kebunnya, saudaranya, fathernya, bapak-bapaknya, mother, mamanya, dan wife, anak-anak dalam namanya akan diganti berapa ini? 100 kali lipat. Kasihan. Kasihan Abang, bukan kami. Bukan kami, 100 istri loh. Gimana layani itu anjrit? Gimana layaninya? Habis aus kalau Bang. tadi Besi aja Bang. Sekuat apa Bang kalau tiap hari digosok aus? Bahwa di dalam surga Anda ada 72 bidadari. Sekarang Anda
menuduh. Iya memang. Apa maksudnya? Memang bre. Memang kalau di surga itu memang ada makhluk-makhluk surga, malaikat, bidadari. Itu wajar lumrah. Ini 100 istri loh. Istri itu pasti di geng-geng kan. Jelaskan. 100 istri. Apa yang mau dijelasin? Harusnya kamu yang jelasin ke kami. Yang 172 bidadari itu yang saya mau tahu. Kan sudah dikatakan, itu kan dikatakan kami diberi 72 bidadari. Siapa yang sudah pernah ke surga dan tahu bahwa Tuhan menyediakan Itu janji bang, janji bang. Janji palsu itu. Loh, abang mau buktikan ke rumahku bang. Abang dapat 72 bidadari ketika batang leher abang udah saya pisahin dengan kepala abang. Akan ketemu 72 bidadari. Benar, gue jamin. Kalau tidak, datangin aku bang. Kok gitu? Iya. Kan kau bilang janji palsu. Mau buktiin, lu ke rumahku, gue pisahin kepala kau sama badan kau, pasti ketemu 72 bidadari. Enggak mau lagi gitu bang. Takut kan? Nah, yang bohong siapa? Lu apa gua? Lu lah, masa? Buktinya lu gak berani. Belum pernah ke surga, udah tahu di surga ada 72 bidadari. Kan sudah dijanjikan bang. Yang namanya dijanji. Al-Quran kami beda dengan Bibelmu, karena Bibelmu karya manusia. Al-Quran kami pure, murni 100% firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti akan terjadi. Contoh ya. Sudah pernah ada misalnya, sebentar bang. Yang dikatakan orang kafir itu orang yang telah dibutakan mata hatinya. Di kitabnya juga dijelasin. Mereka yang Kristen itu bodoh karena Yesus. Nah, berarti benar kan? Apa yang diceritakan Al-Quran itu barang pasti bang. Enggak pasti. Tapi apa yang diceritakan Bible tidak ada yang benar. Di Bible singa makan debu, singa makan jerami, ular makan debu, tiang punya langit. Mana semua buktinya? Ada. Di Al-Quran dikatakan ada api di dasar laut, dibuktikan. Ada 2 air yang bertemu, satu asin satu tawar, tidak menyatu, dibuktikan. Ya kan? Banyak. Kalau kitabmu apa yang dibuktikan di kitabmu? Coba. Nggak tahu saya bang. Karena nggak ada bang. Singa makan jerami. Sejak kapan singa makan jerami? Ular makan debu. Saya Emang penasaran yang makan debu itu bisa hidup? Janji 72 itu loh. Iya, makanya kalau abang mau selamat masuk Islam, insya Allah masuk surga, ada diberi pelayan 72 bidadari. Kami tidak dikatakan seperti kitabmu tadi di dalam Matius 19:29 100 istri kau dikasih. Kalau kami dijanjikan di surga kami akan diberi pelayan 72 bidadari. Masih mending bang, karena di Al-Quran kami juga dikatakan bagi mereka yang pasangan hidupnya ketika di bumi ini soleh dan soleha, maka dia akan dipertemukan lagi pasangannya di sorga. Nah, itu janji Allah kepada kami. Itu. Izin bang, ada lagi bang. Ya, anak domba kan di dalam Bible itu kan Yesus tuh. Nah, di surga sana ada nih perkawinan anak domba di surga. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Siapa yang dimuliakan ini adalah Yesus. Karena hari perkawinan anak domba. Besar itu bre. Perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Yesus sana menikah kepada pengikutnya. Saudaraku. Oh, dikasih istri 100, habis itu Yesus menikahi kalian tuh, para jemaat. Kayak mana itu? Ini data loh, ini data. Perkawinan anak domba. Data tipu-tipu itu. Kawin. Baca aja sendiri Bibelmu. Baca sendiri. Bibelmu. Berarti Wahyu 19 itu tipu-tipu gitu. Data yang Anda tunjukkan itu tipu-tipu semua. Tadi tipu-tipu, sekarang gagal paham. Iya. Mana kalau gagal paham dan framing karena tidak ada tertulis dijelaskan. Framing pula sudah tertulis. Iyalah. Di situ kan kami membacakan, bukan ada menyimpulkan. 20 saja Anda udah framing. Julio, Jimen itu tadi membacakan, bukan menyimpulkan. Enggak. Tuh, saya membaca loh. Ini kawin anak domba di dalam Bible Yesus. Siapa pengantinnya? Siapa pengantinnya di situ?
Yesus sudah menunggu tuh di surga. Penggantinya itu 72 bidadari itu. Ya enggak masalah. Itu lumrah. Karena kenapa? Bidadari itu melayani karena dia makhluk surga sama seperti malaikat. Lah daripada 100 istri, ini Tuhan melayani jemaatnya. Melayani jemaatnya ini. Ya. Berarti bukan manusia ya bidadari itu ya. Bro. 2 miliar lebih loh jemaat Kristen di dunia ini dilayani oleh Yesus. Di surga itu bidadari itu makhluk. Iya, maksudnya Yesus itu mengawini domba-dombanya, mengawini jemaatnya. Itu gimana caranya tuh, Bang? Parah nih. Parah kali. Masa Tuhan kawin? Gimana tuh, Julio? Nih. Karena hari perkawinan anak domba, perkawinan, bro. Ini room sesat ini. Loh, ini ayatmu yang ngomong kau katakan pula kami penyesat, cuman baca. Kabur dia. Keriting kau buat, tahu? Keriting, ya. Keriting kau buat. Jangan main-main kau, bre, ya. Ku bongkar aib-aib kau. Masa Tuhan melayani jemaat? Melayani apa? Perkawinan lagi. Kalau pelayanan bisa lah. Pelayanan mungkin memberikan ya hidangan, makanan, namanya surga kan. Ini perkawinan loh. Kawin itu hanya digunakan dalam hubungan intim. Boleh saya jelaskan sedikit? Selamat malam. Karina. Silakan ada yang jelaskan. kenal saya kak di sini di Komal ini? Tidak ada yang kenal, tidak ada. Jelaskan aja. Saya pikir aspirasi kehidupan nih, bukannya? Aspirasi, inspirasi. Bukan aspirasi, inspirasi kehidupan. Apakah di sini pencari kebenaran atau pencari? Ya, betul sekali. Kami mencari kebenaran tentang dalil tadi. Siapa yang dikawini Yesus ketika Yesus masuk surga? Silakan. Oke, boleh saya jelaskan sedikit ya? Silakan. Jadi di Alkitab Kristen itu, Pak, ada 4 macam, yaitu bahasa yang sebenarnya, letterlek, yang kedua bahasa pengumpamaan, yang ketiga bahasa simbol, keempat bahasa nubuatan. Nubuatan itu masa yang akan datang. Jadi kalau dikatakan di Alkitab itu bahasa tinggi loh. Ini ibaratnya di surga itu pesta pora. Nah, siapa yang berpesta? Itu bahasa perumpamaan. Siapa yang berpesta? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana yang kau omongin? Ya tunggu dulu, Pak. Ini setelah itu nanti baru tertulis asumsi yang saya mau jelaskan. Silakan. Jelaskan dulu, saya dulu bicara dari tadi kan saya dengarin itu. Iya, silakan. Ibaratkan pesta itu, pesta kemenangan, yaitu jemaat itu domba yang hilang dipestakan setelah dapat yang hilang itu. Domba yang tersesat, ibarat manusia yang tersesat. Manusia yang tersesat itu diibaratkan domba. Nah, jangan bilang perkawinan yang seperti manusia pikirkan. Ini perumpamaan. Jadi contoh, dibilang gini, berpakaian pesta. Kalau ke pesta itu kita harus berpakaian pesta, nggak mungkin kita pakai baju olahraga kan. Nah, kenapa? Apa pakaian pesta? Menurut hukum Tuhan, ya kan, baru boleh ke pesta. Nah, Yesus itu adalah pengantin laki-laki. Jemaat-jemaat ini, yaitu domba-domba yang tersesat ini, datang, dipanggil, dijemput ke surga adalah pengantin perempuan. Iya, di mana ayatnya yang Ibu ngomongin ini semua di mana? Lah itu ayatnya? Bapak baca tadi, yang Bapak baca ya, tadi. Beda, yang kita baca yang kau jelasin beda lah. Ya itu tadi, Pak. Iya, penjelasan kau di mana ditemukan? Arti yang sebenarnya itu tadi kan saya bilang. Arti yang sebenarnya di mana bisa dilihat? Pak. Ada nabi yang menjelaskan itu di kami. Jadi bukan tafsir-tafsir. Kalau tiang punya langit, kalau langit punya tiang, perumpamaan kayak gimana itu? Langit punya tiang, di mana tertulis? Belum tahu. Kalau di kitabmu ada langit. Kalian kan tiang. paham semua isi Alkitab, tapi tidak berhikmat.
Bagaimana bisa kau berhikmah ketika kami sebutin ayat kau tidak ngerti, setelah kami baca baru kau coba-coba cocokologi. Buktinya kami solid, nggak ada yang salah saptir. Ya udah di mana tertulis? Lah buktinya ada Wanes, ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ada Ortodoks. Solidnya di mana? Iya, tapi satu mengaku Yesus Tuhan, satu itu mengaku Yesus sama-sama bukan mengerti Tuhan. bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Tidak ada yang begitu, Datang Bu. seperti pencuri katanya. Bukan berarti mencuri. Pencuri itu artinya tidak ada yang tahu siapapun. Pencuri tidak datang. Karina, jangan buat dongeng ya, jangan buat dongeng di sini ya. Dongeng. Kami yang mengerti. Nah, coba kau jelasin ini, saya bacain ayatnya. Mudah-mudahan kau Bukan mampu mencari untuk kebenaran. menjabarkan. Kita mau cari kebenaran, Bun. Karena gini, kalau langit punya tiang, gue undurin diri. Nggak mau aku jadi pilot, takutnya nabrak tiang langit. Ya sekarang kau buktikanlah kebenaran itu. Bagaimana ngerti nubuatan, simbolik, perumpamaan, diartikan dengan secara Nih, saya bacain. Nggak bakal mengerti, Pak. Ya, saya bacain ayatnya ya. Ayat 26 pasal 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Saya hanya bisa mengartikan ya, Pak. Oleh ardiknya. Dia nggak tahu itu, Bang Akal. Dia nggak tahu. Coba kau buka ini, Bang Karyana. Kak Karyana. Wahyu 12 butir 7. Maka timbullah perperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu bahasa apa sekarang? Di surga mau ada perang naga. Coba. Boleh saya jelaskan? Kok dongeng? Ya jelasin, coba jelasin, pahamkan kami ya. Itu si naga yang menjual babi atau si naga bapak guru? Itu bahasa simbol. Apa maknanya? Ya apa makna bahasa simbolnya, apa-apa, coba jelasin. Wah, nggak ada yang bisa mengerti, Pak, hanya orang Kristen yang mengerti. Saya jelaskan ya. Coba pahamkan kami. Saya jelaskan. Ya. Coba baca ulang tadi, Pak. Loh, mau ngejelasin nggak ngerti dia? Apa yang mau jelasin ketika kau tidak mengerti? Pak, mengerti. Yang kamu jelasin ketika kau sendiri tidak ngerti. Oke. Ibu, sebelum Ibu menjelaskan, Bu, coba Ibu pastikan dulu kalau Bible ini ayat suci dan semuanya firman dari Tuhan, Bu. Iya. Oke. Suci. Kitab suci kan? Firman dari Tuhan kan? Harus mengerti kategori ya. Apakah itu nubuatan, apakah itu simbolik, apakah Nggak, itu firman dari Tuhan bukan? Kitab suci itu. Ya dari firman Tuhan lah, Pak. Semuanya dari firman Tuhan. Ya. Baik, silakan bacain. Udah pik ya. Firman Tuhan ya. Firman Tuhan ya. Berarti ada perperangan di surga ya, firman Tuhan. Jadi, maka timbullah perperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga itu siapa? Malaikat itu siapa? Mikael itu siapa? Silakan terangkan. Ya. Oke. Di sorga, Pak. Di sorga itu siapa yang ada? Coba terangkan aja masuk katanya. Maka timbullah perperangan di surga, itu judulnya. Iya. Penghuni surga itu siapa? Paham nggak siapa, Bapak? Di sini ada subjek dan objek. Ingat, ada subjek dan objek. Gue bacakan lagi. Okay. Maka timbullah perperangan di surga. Surga itu apa? Yes. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Yeah. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekarang malaikat nih, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Ada malaikat melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada dua jenis malaikat yang koalisi dengan Mikael dan koalisi dengan naga itu sendiri. Ada dua malaikat. Siapa saja malaikat-malaikat itu? Coba terangkan sama kami. Oke. Jangan dulu disangkal ya, Pak. Saya jelaskan ya. Jangan disangkal. Di sorga itu ada Bapa, ada Yesus sebagai anak, ada Lucifer sebagai ada Lucifer di surga. Ada. Tunggu, Pak, tunggu. Sebelum jatuh ke dunia ini, ya ampun. Lucifer itu Bapak akui nggak jatuh dari surga? Tidak diakuin. Dari surga kan? Tidak diakuin. Itu pun simbol. Ingat ya, ingat. Bapak, anak Bapak, Lucifer, malaikat-malaikat, ribuan malaikat-malaikat. Ya.
malaikat-malaikat ini Naga adalah itu Lucifer. Kan simbol nih. Naga itu Lucifer bukan? Yes. itu Malaikat-malaikat yang membantu Mikael siapa? Dan malaikat-malaikat yang membantu naga itu siapa? Tunggu. Saya jelaskan dulu, saya masih sedikit saya jelaskan. Iya, jelasin. Kita sabar aja dulu Lucifer penjelasannya. jatuh ke dalam dunia ini, diturunkan ke dunia ini dengan malaikat-malaikat pengikutnya, ya itulah yang membela dia. Sepertiga dari malaikat yang di sorga. Berarti malaikat-malaikat yang jatuh di bumi ini masuk malaikat ya, bukan Lucifer ya. Pembela Lucifer yang di Ada malaikat membela Lucifer. Enggak gini, ya itulah pembelanya cepat, tadi. biar cepat nggak monoton. Makanya Bapak Jadi harus udah peak ya. pelan-pelan. Jangan emosi. Bunda, berarti udah peak ya kalau di surganya Kristen itu ada perang ya. Ya betul. Kita ini berperang Betul, ini, saya dengan udah Bapak peak. berperang ini. Oke. Jadi bukan Ini perang berdebat, itu. ini diskusi. Perang itu bukan hanya bawa golok, bawa apa. Ini namanya berdiskusi jadi siapa Bu Lucifer Karyana. menurut Bunda? Pada Habis zaman dulu berdiskusi, tidak ada ada pistol, satu perang juga. ada bahasan Pada zaman yang dulu. kita bahas di sini, Dengar terjadilah dulu, perdebatan. Kalau Nanti dibilang saya di sini, suaranya maka ditulen. timbullah diskusi di surga. Nah, itu baru benar. Maka timbullah perdebatan di surga. Nah, itu baru benar. Pak, diskusi itu tidak ada efek. Paling gini aja. Tapi kalau peperangan di sorga, Ada nggak Bu efeknya ayatnya kalau itu Lucifer perang jatuh diskusi ke- Bu? Di Ada nggak dibuang. ayatnya kalau itu perang diskusi? Bukan. Bu? Ini perang kecil. Oh, perang kecil. Ada perang ya di sorga itu. Oh, Nah, berarti di surga itu yang ini yang kubacakan ini perang mulut. Pak, dengar dulu. Saya belum. Ya, kau samakan tadi Kak Karyana. Kau samakan analoginya. Kita ini Saya lagi berperang ceritakan dulu. sama. Kalau Kau nggak bilang saya gitu. turun. Saya turun. Saya Iya, ceritakan dulu, kasih Pak. kesempatan aja Bang Kaisar. Kasih dia dulu menjelaskan. kesempatan. Iya. Kok kita ini silakan, sebat Bu. kusir. Silakan Bu. Silakan Bu. Sejarah penciptaan sejak di sorga terjadi pertentangan. Yang pertama, dosa yang pertama di sejagat ini, bukan di dunia ini ya, adalah kecemburuan Lucifer terhadap anak, karena semua malaikat-malaikat bersujud kepada Yesus. Itu kecemburuan sosial. Lalu Lucifer memprovokatori semua, dan hasilnya sepertiga. Semua malaikat-malaikat dikatakannya. Tunggu Pak, jangan tertawa dulu. Kenapa kau bilang cemburu dengan Yesus? Pertanyaanku sederhana kalau bersujud. dihargai dulu, Bang. Kapan Di- Lucifer dihargai dulu. Kapan Lucifer itu diturunkan ke bumi? Pak, tunggu dulu. Iya, biar kita Selesai, dengerin dulu di sorga dulu narasinya. nanti. Biar kita bisa Tadi kau ngangkat bilang juga. malaikat itu cemburu Ini sama siapa Yesus. sih? Bisa dimut nggak nih orangnya nih? Dah. Iya, kasih kesempatan aja juga. Nggak enak kalau kita yang dominasin. Silakan Iya, aja iya, Bu dijelasin. biarin, Bu. dia ngejelasin. Biarin aja Dulu, nggak Bang apa-apa Kaisar. Bang Kaisar. Dia juga kasih waktu. Oke. Ya. Pertentangan di sorga itu yang pertama, dosa yang pertama adalah kecemburuan. Kenapa malaikat-malaikat bersujud kepada Yesus? Yesus bukan anak manusia pada saat itu. Ya, yang dilahirkan melalui kata-kata, anakku engkau hari ini kuperanakan. Jadilah Yesus. Cemburulah Lucifer. Kenapa semua bersujud kepadanya sementara saya makhluk terindah, ahli menyanyi, tercantik, terganteng. Hah? Lalu itulah pertentangan di surga, Pak. Dengan hasutan itu singkat cerita, sudah selesai penciptaan. Yesus menciptakan dengan Bapa, menciptakan langit dan bumi. Bukan bumi kita ini aja, ada ribuan bumi-bumi yang ada Adam Hawa. Udah belum Bu? Belum. Udah. Nah, oke. Kasih kesempatan Lucifer gantian. jatuh ke bumi ini karena bumi inilah ciptaan terakhir. Bumi ini masih muda, gampang digoda. Oke, Ya. pertanyaannya sederhana Bu. Seperti- Di mana kami bisa seperti- membeli buku-buku dongeng yang barusan Ibu bilang? Loh, Di mana kami bisa membeli buku-buku yang Ibu ceritakan tadi? ada Pak. Saya kasih bukunya, saya kirim boleh. Boleh Bu, nanti saya mau Bu.
Ini terlalu jauh. Karina, enggak terlalu benar Karina. jauh. Iya. Karina saya Berat. tanya, iblis itu siapa sih sebenarnya menurut ajaran Kristen? Iblis itu ciptaan yang memberontak terhadap Bapa. Ah. Kamu ada kitab nggak di sampingmu? Iya, saya tanya dulu, kamu ada kitab? Ada. Coba buka Ayub 1 pasal 6. Ayub 1 pasal 6. Supaya kita tahu ibu ini ngarang bebas atau terjun bebas. Coba baca aja, udah malam sekali nih. Karena saya tadi pas lewat aja nih. Oke, baik. Jadi kalau saya baca ibu jangan kaget. Karena ayat ini berbunyi begini. Apa yang dikatakan Bu Karina semua adalah bohong. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Iblis ini anaknya Allah juga, Bu Karina. Justru itu. Ini mereka kan sama-sama ciptaan melalui kata-kata. Ya ampun. Iblis yang itu berperang ini siapa? Kan pertanyaannya kan dahulu begini. Ibu ini suaranya Pemberontak. besar. Sabar Bu. Ibu suaranya besar. Gonggongannya kencang tapi tidak substansi. Kan yang ditanyain tadi. Ada dua kubu malaikat. Ada malaikat yang ikut sama iblis. Ada malaikat yang ikut sama Yes. Sudah yang- benar. Mikael. Iya, Mikael. Nah, Ya, malaikat Mikael itu siapa Yesus. yang ikut sebentar. Malaikat siapa yang ikut Mikael dan malaikat siapa yang ikut iblis? Itu yang dikatakan ada dua kubu. Oh, Ya, seperti Bang kan ada Akal. malaikat yang Bang ada di Akal, surga. Mikael itu Yesus rupanya. Oh. Nama Yesus itu banyak. Ya, Siapa aja banyak namanya? namanya. Apa aja? Hah? Sebagai domba, sebagai anak, sebagai firman, sebagai juru selamat. Itu bukan nama Pertanyaannya, itu, kapan Gabrul. Itu pernah gelaran. dipanggil Ah, bahwasanya Yesus itu Mikael? itu gelaran bukan nama. Iya, Gabrul tapi pulang, Ibu. itu Yesus. Itu gelaran bukan nama. Iya, mau gelar Namanya itu Yesus. Yesus. Gelarannya domba. Domba Jadi menurut bertanduk dirimu 7. siapa? Yesus domba, anak Allah. Banyak nama dia. Terus Karina siapa? Oke. Gini. Kalau Banyak Karina siapa? gelarnya. Oke, Ya, gini. sekarang kalau Karina Kak siapa Karyana. namanya Karina? Udah, Kak nggak usah Karyana. semua. Kak Karyana. Ini ya. Ya. Sebut samamu, Mikael itu adalah seorang malaikat agung, sering disebut sebagai penghulu malaikat atau pemimpin malaikat, bukan Yes. Yesus. Iyalah. Jadi siapa itu? Oh, udah ada lagi nih, bukan firman lagi nih, malaikat nih. Ada tertulis Mikael itu adalah anak Bapa, anak Allah. Di Bukan mana Mikael, tertulis, coba? Immanuel, salah Immanuel, bukan Mikael. Itu Immanuel. Tuhan beserta Iman. kita itu Itu artinya. Tuhan beserta kita. Iya, bukan Mikael. Bukan Mikael, Mikael. Immanuel. Jadi menurutmu siapa Mikael? Dia yang bilang tadi seorang malaikat agung, juga sebagai penghulu malaikat atau pemimpin malaikat. Ya udah Yesus. Suaranya Ya udah ini Bu, ini Bunda Karina. Bunda Karina gini, suaranya nyaring, tapi nggak benar. Mikael, Yesus, Immanuel gelarannya Immanuel, Yesus gelarannya Immanuel bukan Mikael. Nyaring salah. Izin aku dibawa dulu ya supaya bisa naik. Itu Kak Anita pun udah tertawa-tawa itu, bodoh kali pun Karina ini. Immanuel kok sama Mikael. Bang Akal aku izin turun Bang Akal ya. Siap guru dah siap. Santang. Semuanya main bisa naik. Anita, Ya, jangan-jangan Ya, Daniel ya. Yesus juga Daniel. Anita aja deh, Anita jelasin ke Karina deh Anita nggak? Silakan Anita. Silakan Anita. Ini suara Bu Karina ini sama dengan suara Bunda Rama. Aku kira itu Malu. Bunda Rama tadi. Iya. Anita, Anita, coba deh ngomong Anita. Iya, saya mau jelasin yang soal naga-naga tadi. Oke, boleh. Silakan. Ya, Itu kan simbol atau ada lambang-lambang kan nggak? Gue percaya kan udah bilang simbol. Itu perumpamaan ya. Jadi karena naga itu diumpamakan sebagai iblis ya, iblis ataupun
pemimpinnya setan lah. Oke. Yang berperang melawan malaikat. Berarti naga itu iblis. Mikael Iya. itu Yesus. Dilambangkan sebagai Dilambangkan Yesus, Mikael. Mikael Oh, Mikael malaikat ya. Jadi, bukan Yesus. kalau menurut saya bukan. Oke. Karena kan gini loh. Jadi maksud saya kita ke naga aja dulu yang tadi. Iya. Naga. Jadi kan kalau di Al-Quran juga kan sama punya simbol-simbol. Misalnya seperti Banyak. ada Ada di Al-Quran. majas gitu. Kayak misalnya gini. Contohnya kayak Allah duduk di atas arsy gitu. Nah, apakah memang Allah itu punya punya pantat sehingga dia bisa duduk? Nah, itu kan hanya sebuah perumpamaan. Gitu. Itu pengertian dalam bahasa Indonesia, Bunda. Begitu Kalau di juga Al-Quran di dikatakan dia bertempat di tidak ada kata duduk. Bertempat. Ya, mau dia bertempat. Dia atau tidak bertempat. Nah, saya luruskan. Jadi gini, tidak ada yang namanya Allah itu tidak ada dalam ruang dan waktu. Bersemayam. Ya, bersemayam di Bersemayam, bukan duduk. Nggak ada itu. Kecuali Bapak duduk di sebelah Yesus. Ah, itu ada. Berarti kita dapat duduk. Iya. Kalau Jadi dengar dulu di Anita. Alkitab memang ada kata Bu duduk. Anita, Diluruskan dengar dulu. Bersemayam Itu itu simbol-simbol. berbeda. Dia nggak ada ruang dan waktu. Gitu Kak Anita. Jadi kalau Allah punya kedua tangan kanan itu simbol atau perumpamaan atau majas atau bagaimana tuh Kak? Oke, iya itu perumpamaan. Tapi kan begini masalahnya, Bunda Anita ya. Pertanyaannya, kalau Bible mengambil simbol naga, sejak kapan sih orang Yunani tahu ada naga? Naga itu cuma di Cina, Bun. Naga itu simbol yang ada di Cina. Betul. Dari Mitologi. mana Bible bisa mengetahui bahwa ada perang naga? Cina yang Coba meniru, buka. aduh. Loh, Cina Cina ini- yang meniru aneh-aneh kali kok. Jadi maksud naga itu Apa disebut yang sebagai lucu ya? ular tua. Kalau sebenarnya kalau bahasa enggak, maksud saya begini, dari mana ada pengistilahan naga di dalam Bible? Ketika sebentar dulu. Sebentar dulu. Karina. Sebentar lah Karina. Gue cium juga Kan kalau gini loh, lama-lama. Bang. Ya akal sehat gini, itu kan terjemahan ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya yang saya tahu saya itu kan ular tua gitu. Ular Jadi tua benar. jadi kan diterjemahkan ke dalam bahasa dari bahasa Enak ini menjelaskannya ini. turun Enak ke- suaranya juga lembut. Lembut, Turun. nggak kayak Ini kan Ariana. turunan Nyaring bahasa tapi ya. kosong. Ariana kan orang Batak. Kalau Ariana juga keren lah suaranya. Pokoknya. Enggak lah, nyaring memang tapi kosong. Masa Mikael dibilangnya Yesus, kan lucu. Suka Itu salah Karina. pengertian. Anda salah tafsir. Iya betul. Iya, jadi balik ke Ya Anita udah. gini. Oke, sebentar Bunda ya. Jadi balik ke Anita. Anita gini Anita. Satu makna alegoris memang ada di kitab manapun itu ada untuk melambangkan pengertian-pengertian yang dimaksud. Cuman masalahnya gini, terlalu jauh. Ketika ular tua dijadikan simbol sebagai naga di dalam Bible. Karena kenapa? Tahu nggak ada efeknya? Bukan, maksud saya bukan simbol ular tua, itu simbol iblis. Mau ular Naga, tua, iya, naga. ataukah Sebentar, naga, naganya, itu Bunda. kan diumpamakan adalah Iya, iblis. ini aku bertolak pada istilah bahasanya dulu, gitu loh. Masalahnya naga di Cina, kata naga itu di Cina itu dilambangkan sebagai pelambangan dewa suci. Iya. Betul. Sedangkan di Bible, kok lambangkan menjadi iblis. Pertanyaannya, marah nggak orang Cina? Ketika kalian, ya, Pertanyaannya terlalu dangkal saya sebentar. rasa ya. Tidak, Pertanyaannya sebentar, sangat sebentar. dangkal sekali. Karena Tidak, itu sebentar, kan hanya sayang. terjemahan atau turunan Oke, bahasa oke. dari bahasa Sebentar, aslinya. sayang. Dan, Oke. dan mungkin Untuk- tidak bisa diterjemahkan atau Oke. dicontohkan apa ini ular tua ini diumpamakan seperti apa. Iya, begitu. oke. Tapi kan Jadi gini Anita. poinnya kan sudah kita dapat bahwa itu adalah iblis diumpamakan Oke, sebagai iblis. jadi begini Anita, ini kembali lagi pada perkataan kata dalam penyematan kitab suci Anda. Ketika ular naga dan ular tua dijadikan ular naga, kemudian ditempatkan menjadi simbol iblis, padahal di
naga dalam kitabnya orang Cina itu sebagai dewa yang paling tinggi. Ini sama halnya terjadi di dalam Islam. Ketika di dalam kitab Anda tidak ada kata Allah, kemudian orang Kristen menempatkan Allah pada sosok makhluk, maka timbul kemarahan kami. Karena tidak tertulis, tapi Anda sekonyong-konyong menempatkan pada tempat yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Betul. Ini yang perlu jadi kajian kita sebenarnya. Jadi buat Anita yang, sebentar Bunda Karina, buat Anita yang memahami Bible dengan landasan original teks, harusnya tidak ikut-ikutan Bunda Karina. Biarlah Karina memakai istilah ular naga karena itu pula pemahaman dia, karena tidak punya pemahaman tentang original teks dalam Bible. Biarlah dia. Akal sehat. Jangan begini. ikut-ikutan. Boleh saya sanggah? Enggak, Kak Karina. Cipok juga boleh. Cipok juga boleh. Kak Anita, biarkanlah Kak Karina disesat gitu. Jadi kalau kau bertanya soal naga, naga itu Kak, itu sudah ada pada era Singlongwa. 6.200 sampai 5.400 sebelum Masehi. Kemudian berkembang diperkuat pada masa dinasti Shang. 1766 sampai 1222 sebelum Masehi. Jangan sampai dibawa-bawa naga, marah nanti. Loh, saya udah bahas di sorga. Kok ke Cina ukurannya? Kok marah? Biarlah marah. Begini ya. Contoh nih, contoh. Di Bali itu Om Swastiastu. Jadi pemikiran mereka lebih baik kita menemani berhala-berhala, setan-setan, karena supaya kita tidak diganggu. Apakah itu ukurannya? Iya, itu keyakinannya. Dia tidak memakai istilahnya orang Kristen atau orang Islam. Iya, naga itu adalah yang tertinggi. Bagi kita naga itu iblis. Nah. Ya sekarang dari mana kata naga itu ada dalam kitabmu? Tidak ada tertulis kok secara original teks. Enggak semua apa tertulis. Sih, Bunda? Sekarang, tidak ada, bukan tidak semua, emang tidak ada. Sekarang gini. Aduh. Diciptakan Adam dan Hawa, ya. Lahirlah anaknya si Kain dan si Habel. Loh, ini kalau kita ini incas ini mana anaknya nggak ada ditulis, tak tertulis itu di Alkitab, tak tertulis. Jadi kita bilang, nggak ada si Adam si Hawa, nggak tertulis anaknya. Itu sambil kawin-mawin anak sama anaknya. Dari mana? Memang lagi? iya, memang iya. Itu yang terjadi. Sesama saudara di zaman Adam, itu mereka sambil kawin-mawin. Oleh karena itu Allah menurunkan Rasulnya untuk membuat tata aturan. Itulah yang kita kenal dengan iman. Iman beragama kita. Agama Kristen dengan kitab sucinya. Agama Buddha dengan kitab sucinya. Hindu dengan kitab sucinya. Diam dulu, Bunda, gimana sih orang mau ngomong? Diam dulu, Karina. Jangan selalu mengarah ke Rasulnya. Bun, kalau gua cipokin 5 kali berani nggak? Kalau nggak mau diam. Boleh, itu berzina. Iya, makanya jangan ngomong kalau aku ngomong. Ntar gua cipokin, berzina Pak kita. Kian Santang ini ganteng banget ya. Wih, ternyata Kian Santang yang dilirik. Maju, maju. Iya. Ya, makasih soal kata Allah tadi ya. Kok no komen? Kalau kata Allah itu kan abang protes. Bang Amir, tolong di-mute dulu Bang Amir. Suaranya kecil, Bang Amir. Bang Amri, di-mute dulu Bang Amri. Suaranya kecil. Ya, gimana Ya, Bunda abang Anita? kan, Gimana? Ya, abang akal sehat ini kan Suara saya jelas Bunda Anita? Jelas. Ya, silakan. Gimana Bunda Anita? Ya, kenapa abang ini kan protes kenapa ada kata Allah dalam Alkitab. Nah, jadi ini Bang. Kalau bahasa Indonesia ini kan memiliki banyak serapan dari bahasa Arab, ya. Contohnya apa? Seperti syukur, maaf, khilaf, astaga, dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya Bible terjemahan bahasa Indonesia ya memakai kata Allah. Kenapa juga? Karena itu pun masalah turunan bahasa dari bahasa Aram ya atau Ibrani ya. Ibrani kan Aram ini kan termasuk rumpun bahasa Ibrani. Iya Mbak. Sebentar dulu Bang, saya selesaikan dulu Mbak. sebentar. Biar cepat Mbak. Ya. Kira-kira menurut Mbak, Yesus itu berfirman dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Dia kalau
berbahasa sehari-hari itu bahasa Aram, tetapi tapi pasti dia mengerti bahasa Ibrani juga kan, bahasa Yunani, karena dia hidup di bawah pemerintah Romawi yang dimana ada masyarakat mencemuk di situ, ada bahasa Ibrani, ada Yunani, ada Ibrani, ada orang Mesir ya kan. Jadi dia memang berbahasa sehari bahasa Aram, tetapi Alkitab yang berperjanjian lama ditulis dalam bahasa Yunani karena Yunani adalah bahasa internasional pada masa itu. Kalau PB ditulis dalam bahasa apa, Mbak? Kalau PB Yunani, sedangkan kalau PL itu Ibrani. Coba Mbak dibuka di PB, nama Tuhan di PB yang berbahasa Yunani siapa, Mbak? Iya, itu maksudku, makanya aku selesaikan dulu karena jadi kata Allah dalam Alkitab itu yang terjemahan bahasa Indonesia, kenapa menggunakan kata Allah? Karena kan sebenarnya kata Allah ini pun adalah turunan bahasa dari Ibrani, yaitu apa? Elaha, Eloah, Ilah, ada. Enggak, salah Mbak. Kalau ilah itu bahasa Arab. Salah itu salah. Ilah itu bahasa Arab. Yahweh sebenarnya. Kenapa nggak menggunakan Yahweh atau Elohim, Mbak? Kenapa? Gini Bang, karena itu kan sebenarnya bahasa Indonesia. Tunggu dulu Karina, biarkan Mbak Anita. Nah, jadi bagi kami pun Allah itu bukan nama Allah kami sebenarnya, itu kan Allah. Sedangkan pada zaman Muhammad aja pun orang-orang pagan sudah menggunakan kata ilah. Itu bukan nama Tuhan Mbak, Allah itu Mbak. Bukan, itu untuk terus siapa itu tertulis di Bible, Mbak? Itu Bang, gini Bang, itu Allah itu adalah gelar, ataupun kalau kami bilang itu bentar sebelum lari ke situ Mbak, bentar Mbak, kita enak nih ngobrolnya sama Mbak nih. Yang menciptakan bumi dan langit dan alam semesta ini siapa, Mbak? Pasti ada satu Tuhan yang benar. Ya, siapa itu namanya? Tuhan yang mana, kan begitu, makanya. Iya, saya pengen tahu itu siapa namanya. Kalau di Mbak ya? Kalau kami Allah Tritunggal, Allah kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, udah garis bawahi. Allah ini, makanya dengar dulu Bang, Allah ini adalah sebutan untuk nama sesembahan, ngerti nggak maksudnya? Nah, Allah ini yang bukan nama Allah kami sebenarnya, kan Allah kami punya nama. Allah ini bukan Allah nama Tuhan Mbak yang sebenarnya, tapi bukan. Allah ini yang menciptakan langit dan bumi. Allah ini nama kami, kan Allah kami ini ada namanya toh. Karena kan makanya saya bilang dengerin dulu. Siapa namanya Allah? Siapa nama Allah kalian? Yahweh atau Elohim. Jangan salah nama Allah sebenarnya, kenapa disebut Allah di situ? Karena itu untuk memanggil sesembahan, nama sesembahan, ngerti nggak? Itu nama sesembahan itu Yahweh atau Allah? Bu Anita, orang Hindu juga ada Allahnya siapa? Nggak ada. Mana ada? Nggak ada. Jangan ngarang. Karena pada gini pada zaman Muhammad pun orang-orang pagan sudah memanggil ilah-ilah. Ilah kan bukan Allah, itu ilah itu. Ilah itu